Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan review materi untuk PTS nanti. Langsung aja. Di sini materi yang akan diujikan itu ada digestive system atau sistem pencernaan, respiration system, excretion system, regulation system, sama reproduction system. Nah, untuk yang pertama itu ada sistem pencernaan atau digestive system. Nah, di sistem pencernaan ini kan ada organ-organ ya kan yang menyusun sistem pencernaan, mulai dari mulut, tempat dimana makanan itu dimasukkan. Dari mulut masuk ke esofagus atau kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, sampai ke anus akan dikeluarkan. Nah, tiap-tiap organ itu pasti memiliki caranya masing-masing untuk mencerna suatu makanan, mulai dari mulut. Di mulut, makanan itu dicerna secara mekanik dan secara kimiawi. Kalau secara mekanik itu seperti mengunyah, ya, mengunyah makanan, memakan makanan, menggigit makanan menggunakan gigi, itu merupakan proses pencernaan di mulut secara mekanik. Kalau secara kimiawi ini melibatkan enzim. Kalau pada mulut itu ada enzim yang namanya ptyalin atau nama lainnya itu amilase, di mana dia mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau gula sederhana. Biasanya kalau misalnya amilum ini misalnya kan karbohidrat, misalnya pada nasi atau misalnya pada biskuit atau roti yang makanan yang kalian makan mengandung karbohidrat itu akan dicerna di mulut. Nah, untuk menghafal atau mengingat enzim yang ada di mulut, ya ingat aja kalau di mulut itu pete, ya, ptyalin. Oke, lanjut dari mulut, kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Dari esofagus, makanan lanjut ke lambung. Di lambung, makanan dicerna secara kimiawi melibatkan enzim lagi. Nah, enzim yang ada di lambung itu ada 3. Ada pepsin, renin, sama HCl. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Renin mengubah protein menjadi kasein atau susu, dan HCl mengubah. Nah, untuk mengingatnya, ya, untuk mengingatkan enzim-enzim yang ada di lambung, mudah atau mudah dalam mengingatkannya, ingat aja kalau di lambung itu perih. Pepsin, renin, HCl, perih. Ya, diingat. Nah, asam lambung, ya kan biasanya kan suka nih ada penyakit asam lambung. Nah, ternyata asam lambung yang tinggi itu bisa mengikis dinding lambung dan menyebabkan luka. Bagaimana sih itu terjadi? Jadi misalnya gini, kalian mengkonsumsi makanan yang tinggi asam, misalnya kafein atau kopi, ya misalnya. Tapi dalam tubuh kalian itu kan juga ada asam. Nah, apabila kalian mengkonsumsi kafein yang terlalu tinggi, terus kemudian juga adanya enzim asam dalam tubuh kalian, terutama di lambung, maka itu nanti lama-kelamaan dinding lambung kalian tuh akan mengikis karena ada asam tersebut. Nah, pengikisan dari dinding lambung atau makin menipisnya dinding lambung itu akan menyebabkan luka. Maka nanti suka ada perih lambung. Misalnya kalau suka perih, terasa perih, itu karena dinding lambungnya itu mengikis atau tipis. Lanjut dari lambung, kemudian makanan dicerna di usus halus. Di usus halus juga ini dicerna secara kimiawi melibatkan enzim, di mana ada amilase, lipase, sama tripsin, atau kita bisa singkatnya ALIT. Jadi dari mulut itu ptyalin, dari lambung itu ada perih, di usus halus itu ada ALIT. Ya. Dari usus halus kemudian makanan itu akan lanjut ke usus besar. Di usus besar makanan itu akan diserap. Jadi kalian yang makan misalnya telur atau makan daging, itu akan diserapnya tuh ya ke dalam tubuh, dan nanti akan diedarkan nutrisinya ke seluruh tubuh.
itu nih di usus besar. Makanan di usus besar itu adanya pembuluh darah. Nanti di mana makanan itu akan direabsorpsi atau diserap. Dari usus besar kemudian makanan akan ke rektum. Rektum itu nanti sebagai tempat untuk menyimpan sementara feses yang sebelum dikeluarkan sampai nanti yang akan penuh nih rektumnya. Kemudian nanti akan kalian merasa mulas. Kalian akan merasa mulas sampai akhirnya ingin buang air besar, kemudian akan keluar melalui anus ya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari usus halus. Usus halus itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, tapi pertanyaannya adalah mengapa usus halus itu memiliki bentuk yang panjang dan berlekuk-lekuk serta memiliki jonjot usus. Jonjot usus itu yang seperti apa? Yang seperti ini ya, jonjot. Kayak fili itu adalah jonjot. Nah, mengapa sih manusia itu memiliki usus yang panjang? Ternyata ya kalau diukur, kalau kita bentangkan usus manusia, itu ternyata panjangnya itu bisa sampai lebih dari 6 meter. Bayangin, bagaimana dalam seorang tubuh manusia itu memiliki usus yang panjangnya 6 meter. Untuk 1 meter aja rasanya panjang kan bagi kita. Bagaimana 6 meter? Ada usus 6 meter dalam tubuh kita. Dan mengapa hal tersebut itu terjadi? Mengapa harus sepanjang itu? Ternyata fungsi panjangnya usus ini adalah untuk memperluas area penyerapan. Jadi makin panjang daerah usus, itu makin banyak makanan yang diserap atau nutrisi yang diserap. Nah, kalau misalnya pun cuman dibentangkan enggak berlekuk-lekuk, itu pasti akan memakan banyak ruangan. Tapi kalau misalnya diciptakannya itu berlekuk-lekuk, otomatis itu akan mempersempit ruangan kan. Jadi dalam ruangan yang kecil dalam perut kalian itu bisa muat gitu, karena diciptakannya itu berlekuk-lekuk. Nah, juga kemudian untuk memiliki jonjot usus itu juga berhubungan dengan penyerapan. Kalau kalian lihat di sini ada pembuluh darah warna merah sama biru, itu berhubungan sama nutrisi yang diserap. Jadi makin banyak juga nih daerah usus halus, itu juga makin banyak juga tuh yang tadi Miss bilang daerah penyerapan nutrisinya. Disinilah nanti nutrisi itu akan diserap, kayak protein, karbohidrat, lemak, ya yang kayak gitu-gitu, vitamin itu akan diserapnya itu di bagian jonjot. Oke, lanjut ke indeks massa tubuh. Fungsinya dari indeks massa tubuh ini untuk apa? Untuk mengetahui kalian itu termasuk ke obesitas kah, atau normal kah, ya kategorinya, atau kurang. Nah, untuk menghitung rumus dari IMT, ini adalah berat badan ya dalam bentuk kilogram dibagi tinggi badan dalam bentuk meter. Jadi kalau misalnya sentimeter itu diubah dulu jadi meter untuk menghitungnya. Contohnya, Tegar memiliki tinggi badan 170 cm dan berat badannya 67 kg. Berapakah indeks massa tubuh Tegar? Nyamuk. Caranya itu adalah ya pakai rumus IMT. Berat badannya 167 dibagi ya tinggi badannya 170, kita jadiin meter dulu, berarti 1,7 kita kuadratin, hasilnya adalah 23,183. Nah, kategorinya ini ada di sini. Jadi untuk kategori 17 sampai 18,4 itu masuknya ke kurus atau kurang berat badan. Normalnya itu 18,5 sampai 25. Nah, di sini si Tegar ini memiliki 23. Ya, sebenarnya dia ini masih masuk kategori normal. Atau ya, misalnya nulis ya ternyata dia masuknya ke normal, sorry. Ya, masih dalam 23. Normal berarti masuknya ke kategori yang normal ya.
Nah, cara untuk menghitung indeks massa tubuh itu seperti itu. Kalian bisa coba untuk tubuh kalian masing-masing. Kan kalian tahu tuh tinggi badan kalian berapa, berat kalian berapa. Kalian coba hitung, kemudian coba lihat kira-kira kalian itu masuk ke kategori kurang berat badan kah, atau normal, atau kelebihan berat badan. Nah, misalnya ada seseorang yang memiliki berat badan yang berlebih. Bagaimana sih cara untuk mengurangi berat badan? Yaitu dengan cara mengurangi konsumsi karbohidrat. Karena karbohidrat itu mengandung glukosa. Ya, glukosa yang berlebih itu nanti akan terjadinya penumpukan di dalam tubuh, sehingga nanti akan membuat tubuh seseorang itu menjadi lebih padat. Kemudian ada sistem ekskresi. Masih ingat nggak nih gambar ini? Bagaimana mekanisme keringat itu terbentuk dari mulai rangsangan cahaya matahari atau panas matahari. Nah, mulai dari cahaya matahari ini kan memberikan rangsangan terhadap otak. Otak menerima rangsangan dari cahaya matahari, kemudian otak itu akan mengeluarkan yang namanya yang dinamakan hormon bradkinin. Nah, hormon bradkinin ini diproduksi oleh hipotalamus. Nah, minggu kemarin kita bahas nih tentang hipotalamus. Itu ada di bagian otak, ya kan, hipotalamus. Hipotalamus dia memproduksi hormon bradkinin. Nantinya hormon bradkinin itu akan menyuruh pembuluh darah ya di dalam tubuh itu supaya melebar. Supaya kalau misalnya pembuluh darah itu melebar, dia itu akan menyerap air dan garam. Ya, makanya nanti si pembuluh darah ini melebar sehingga air, garam itu banyak yang disalurkan. Nantinya akan diserap oleh kelenjar keringat, ya kan, yang kemarin tuh. Kemudian air garam dan urea itu akan diserap di kelenjar keringat, kemudian akan keluar melalui pori-pori. Nah, itu mekanisme dari pembentukan keringat. Lanjut, sistem koordinasi. Ya, masih ingat nih untuk sel saraf atau neuronnya, dimana masing-masing bagian sel saraf ini memiliki fungsinya masing-masing atau perannya masing-masing. Dimulai dari dendrit, dia menerima rangsangan dan meneruskannya ke badan sel saraf. Dari badan sel saraf kemudian akan meneruskan ke akson. Dari akson itu akan meneruskan impuls atau rangsangan ya ke sel saraf lain. Sampai akhirnya ke sinapsis, di mana akan menghubungkan antar neuron yang satu dengan neuron lainnya, atau sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya. Ya, jadi diingat tuh fungsi dari neuron, masing-masing bagian neuron. Apakah dendrit nanti yang akan ditanya, ataukah nanti akson yang akan ditanya, atau apa nanti yang akan ditanya. Kemudian juga bagian-bagian otak juga ini akan keluar, kira-kira fungsi dari bagian otak yang mana nih. Ya, diingat lagi, dicatat lagi kalau misalnya yang kemarin masih belum. Nah, untuk gerakan itu dibagi menjadi dua, ada gerak sadar sama gerak refleks. Bedanya apa? Kalau misalnya sadar itu hal-hal yang sadar kalian lakuin, kayak mau nonton TV, mau buka Instagram, mau main, atau kayak gitu lah, gerakan yang kalian sadari. Sedangkan kalau gerakan refleks itu ya gerakan refleks, misalnya kalian kena panci panas, otomatis tangan kalian akan refleks mengangkat tangan, atau misalnya terkena beling otomatis bilang aduh gitu, atau misalnya mengangkat kaki. Nah, itu adalah gerakan refleks. Atau misalnya kalau misalnya cium makanan yang gak enak gitu, kalian akan refleks akan menutup hidung kalian menggunakan tangan, itu juga gerakan refleks. Nah, masing-masing gerakan ini memiliki mekanisme yang masing-masing. Kalau untuk gerak refleks ya, gerak yang sadar dulu deh yang pertama. Dari yang gerak sadar itu dimulai dari rangsangan. Dari rangsangan akan ke reseptor. Reseptor itu apa? Reseptor itu adalah ya sel saraf yang
Pertama, menerima rangsangan. Dari reseptor akan lanjut ke neuron sensorik atau sel saraf sensorik, dimana nanti dia akan menerima rasa, misalnya rasa ingin buka Instagram, kemudian rasa ingin nonton TV, rasa ingin main gitu. Sampai akhirnya akan lanjut ke otak. Namun nanti di otak ini akan dibaca, akan diinformasikan kira-kira hal apa yang nanti akan kalian lakukan, hal selanjutnya apa yang akan kalian lakukan. Kemudian nanti akan masuk ke neuron sensor motorik, dimana motor ini berhubungan sama gerak, sel saraf motorik. Dari sel saraf motorik kemudian akan ke efektor atau otot. Nah, disinilah nantinya kalian akan bergerak, mau nonton TV, mau ngambil HP buka Instagram, di sini. Lanjut ke gerak refleks. Kalau gerak refleks itu berhubungan sama gerakannya refleks. Nah, dimulai dari rangsangan, misalnya rangsangannya dari panas, dari panci yang baru banget panas gitu, ngebul, sekalian pegang pantatnya, pantat panci panas kan. Kemudian dari panas itu akan masuk ke neuron ke reseptor dulu. Dari reseptor adalah sel saraf pertama yang menerima rangsangan. Dari reseptor akan diteruskan ke neuron sensorik, ya, merasa panas, atau misalnya kena paku merasa sakit, nah itu di neuron sensorik, jadi rasa. Lanjut ke dari itu akan ke masuk ke sumsum tulang belakang, ya. Sumsum tulang belakang itu yang lokasinya tuh ada di mulai dari bawah otak, dari otak kecil tuh kan, dari bawah ada medula oblongata dulu tuh, sumsum lanjutan dari medula oblongata terus masuk ke medula spinalis, sumsum tulang belakang yang ada di belakang badan kalian. Ini adalah sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang akan dilanjutkan ke neuron motorik yang berhubungan dengan gerak pastinya, ya, sampai akhirnya ke efektor otot. Maka nanti kalian itu akan bergerak, mengangkat tangan kah, mengangkat kaki kah, atau bilang aduh kah. Nah, itu nanti di efektor otot, melibatkan otot. Otot itu kan fungsinya untuk bergerak kan, ya, dia itu fungsinya untuk bergerak, jadi nyambung gitu. Ingat mekanismenya, mulai dari apa ke apa ke apa ke apa, itu harus dihafal. Anak IPA harus bisa menghafal gerakan refleks atau gerak sadar. Nah, bedanya gerak sadar sama gerak refleks ini ada yang melibatkannya. Kalau sadar itu ingat ada otak, ya, otak. Kalau refleks itu pakainya sumsum tulang belakang. Tuh, diingat bedanya itu doang. Dari depan sampai belakang tuh sama, bedanya tengahnya doang. Kalau gerak sadar pakai otak, refleks pakai sumsum tulang belakang. Lanjut ke sistem reproduksi. Kalian jangan bingung kenapa kalau misalnya PTS tiba-tiba masuk ke sistem reproduksi padahal kita belum belajar. Sebenarnya ini kesalahan Miss juga, Miss. I'm sorry karena Miss membuat soal sampai sistem reproduksi, tapi ternyata kalian nanti masih akan belajar setelah PTS. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di PTS. Ini akan Miss jelaskan secara singkat aja. Jadi kalau sistem reproduksi itu kan pasti melibatkan tentang reproduksi kan, terutama untuk sel kelamin. Nah, pada sel kelamin manusia, kalau pada laki-laki itu kan ada sperma, kalau pada perempuan itu ada egg cell atau sel telur. Nah, biasanya dalam sel sperma itu pasti kan ada cara pembuatannya, atau bagaimana sih sperma itu terbentuk, bagaimana sih sel telur itu terbentuk. Nah, itu dinamakan kalau sperma itu spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Kalau oogenesis berarti adalah pembentukan sel telur. Caranya adalah dari spermatogonium, kemudian terjadi pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer, dari spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder, kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 2, itu akan menghasilkan spermatid, sampai akhirnya spermatid itu akan berdiferensiasi menghasilkan sel sperma gitu. Kalau untuk sel telur itu sama, dimulai dari oogonium mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan
oosit primer, kemudian dari oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder, kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan ovum atau sel telur. Kenapa ada di sini nih? Harusnya ini ada sebelumnya nih. Ini adalah contoh dari salah satu gerak refleks ya. Misalnya ketika Maura menggoreng ikan, terus tiba-tiba tangannya kena percikan minyak, pastikan panas ya. Kemudian secara spontan menarik tangannya nih untuk menghindar. Nah, bagaimana sih mekanisme gerak yang terjadi? Nah, tadi kan udah Miss bahas nih. Dia melibatkan otak atau susuk tulang belakang kalau refleks. Oke, sumsum tulang belakang. Mulai dari rangsangan panas, ya kan, dari masuk ke reseptor atau sel saraf pertama yang menerima rangsangan. Dari efektor, kemudian rangsangan akan dilanjutkan menuju neuron sensorik. Akhirnya tubuh kalian merasa panas sampai akhirnya masuk ke sumsum tulang belakang. Kemudian dari sumsum tulang belakang itu akan dilanjutkan ke neuron motorik. Dari neuron motorik dilanjutkan ke efektor otot sampai akhirnya nanti terjadi gerakan di mana Maura ini nanti akan menarik tangannya secara spontan. Itu. Nah, ngacak-ngacak gak apa-apa nih ya, cuman tadi doang tuh yang contoh dari gerak refleks, gak apa-apa. Kalian pelajari itu kan nanti pasti keluar di PTS. Nah, untuk sistem menstruasi, untuk perempuan pasti udah tahu ya sistem siklus menstruasi. Dan di siklus menstruasi ini dibagi menjadi 4 tahap. Ada menstruasi, terus ada siklus folikuler atau praovulasi, kemudian lanjut ke ovulasi sampai ke sekretori fase atau fase sekretori. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk ibu hamil ya dia itu tidak mengalami menstruasi. Bagaimana hal tersebut terjadi? Ya pasti kalian berpikir bahwa nggak terjadi menstruasi karena sel telur itu telah dibuahi. Jadi karena sel telur itu sudah dibuahi sehingga dia tidak luruh. Karena luruhnya sel telur itu berupa menstruasi. Jadi, mengapa ibu hamil itu tidak mengalami menstruasi? Karena sel telurnya itu tidak luruh. Ya, tidak luruh. Maka nanti berhubungan dengan hormon progesteron. Nanti hormon progesteron itu berhenti untuk melakukan aktivitasnya sampai akhirnya nanti tidak terjadinya menstruasi. Kurang lebih seperti ini. Nah, terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan chat Miss lewat WhatsApp atau silakan tulis di kolom komentar juga boleh. Sebelumnya Miss ini kan belum menjelaskan yang respirasi. Yang respirasi kalian baca pH respirasi yang sebelumnya nih ya. Beberapa Miss ambil dari sana, kemudian yang ekskresi juga Miss juga beberapa ambil dari sana. Jadi Miss mohon untuk kalian untuk mengerjakan pH-nya. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, ditanyain aja sama Miss. Pagi, siang, sore nggak apa-apa, Miss bakal jawab. Ya untuk supaya nilai kalian bagus, kemudian supaya kalian paham gitu. Selebihnya yang paling itu aja sih yang respirasi sama ekskresi nggak Miss jelasin terlalu banyak di sini karena itu dari pH. Nah, kalau misalnya ada yang tanya ini, kalian bisa chat Miss lewat WA atau tulis di kolom komentar. Paling itu aja sih. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, semoga PAT-nya lancar, semoga kalian tetap semangat dalam belajar meskipun sedang pandemi kayak gini. Semoga ya semuanya lancar deh, nilai kalian tinggi bagus ya, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.